Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Alhamdulillah pagi ini kita ketemu lagi. Saya diminta untuk menceritakan sejarah berdirinya kota Metro ini pada saat itu yang dengan wilayah yang paling kecil, yang sangat kecil. Hanya sekitar 63, sekian kilometer persegi. Jadi memang pada saat masih Metro sebagai ibu kota Lampung Tengah, dengan konsep-konsep pemekaran wilayah bersamaan dengan pemekaran Lampung Timur, Lampung Tengah, pada saat itu kota Metro diusulkan menjadi sebuah kota di mana usulan awal itu meliputi 7 kecamatan. 7 kecamatan terdiri Kecamatan Metro sendiri, Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Batanghari, Kecamatan Metro Kibang, Kecamatan Trimurjo, Kecamatan Punggur. Metro waktu itu sudah ada Kecamatan Bantul. Jadi ada 7 kecamatan diusulkan oleh pemerintah Lampung Tengah pada itu untuk menjadi kota. Dengan melalui sebuah proses dan usulan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah pusat, lama sekali nggak muncul karena pemerintah pusat tidak menyetujui. Karena sebagian dari wilayah 7 kecamatan itu berisi banyaknya lahan-lahan sawah produktif. Sawah produktif yang pada saat itu menjadi lumbung nasional sebenarnya Lampung Tengah itu. Kalau Metro itu sebenarnya bagian daripada Lampung, tapi terkenal waktu itu ada istilah jagung Metro, bahkan sawahnya paling luas. Itu meliputi kecamatan-kecamatan tadi, sehingga pemerintah Kabupaten Lampung Tengah didukung oleh Provinsi Lampung mengusulkan untuk menjadi sebuah kota. Dan itu tidak disetujui. Beberapa departemen-departemen pada saat itu pada tingkat pusat tidak banyak yang tidak menyetujui. Dan yang terakhir tidak menyetujui adalah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Air. Karena mereka berpikir dengan irigasi teknis yang sudah menelan modal yang cukup besar, biaya yang cukup besar di dalam pemeliharaannya. Yang diharapkan Lampung Tengah itu akan menjadi sebuah menjadi andalan pangan untuk Indonesia ini, untuk negara kita. Tapi dengan alasan politik pada saat itu, akhirnya dipaksakan juga Metro itu menjadi sebuah kota yang isinya, luasan wilayahnya itu hanya 2/3 dari kecamatan Metro pada tempo dulu. Dulu itu kecamatan Metro sampai Metro Kibang itu satu kecamatan. Metro sendiri yang sudah ada wilayah sekarang ini tambah Metro Kibang. Dulu ada Kecamatan Bantul yang itu masuk, kemudian tambah Metro Kibang itu merupakan satu kecamatan Metro dulunya. Tapi setelah pemekaran, Metro hanya wilayah Kecamatan Bantul dan Metro yang hanya 2/3 dari luas wilayah kecamatan Metro tempo dulu itu. Bahkan Metro Kibang pun akhirnya kenapa dia jadi masuk Lampung Timur itu kan aneh itu. Dia melalui lintasan kota Metro pada saat lokasi penelitian, tapi kok dia menjadi masuk Lampung Timur. Itu ada juga sebabnya. Faktor pertama adalah waktu itu tertinggal. Kalau nggak boleh dikatakan lupa para pemikir waktu itu, para petugas yang terkait waktu itu lupa bahwa di sana ada Kecamatan Metro Kibang. Karena status dari Metro Kibang itu hutan. Hutan itu yang tidak boleh waktu saat itu belum dimiliki oleh masyarakat, hutan kawasan industri. Belum dibagi, belum ada istilahnya konservasi lahannya belum ada pada saat itu. Sehingga tertinggal, maka yang dia tidak bisa dimasukkan ke kota Metro, yang akhirnya yang bisa dimasukkan ke wilayah Kabupaten Lampung Timur. Maka ketinggalanlah Metro Kibang. Itu kasihan tuh, gejolak terjadi tuh, pengennya masyarakat Metro Kibang itu masuk Metro, terjadi demo-demo dan lain sebagainya dulu. Yang mungkin kalau kita ingat, itu adalah satu hal yang sebenarnya kalau mau dipikirkan secara
secara ingin sebuah kemajuan dari pertumbuhan sebuah kota itu layak sekali. Karena Metro Kibang itu bisa kita linkkan antara Metro dengan Bandar Lampung. Berarti kan satu kesatuan, Metro Kibang dan Bandar Lampung itu satu kesatuan. Saya pikir Metro akan bisa menjadi sebuah kota yang besar kalau Metro Kibang itu dimasukkan ke. Nah, proses kehendak masyarakat itu terjadi pada saat itu. Bahkan pada saat saya sudah wali kota pun saya pernah melakukan satu negosiasi dengan Kabupaten Lampung Timur untuk minta karena kita berpikir span of control, berpikir tentang pelayanan kepada masyarakat, itu kita ingin bahwa Metro Kibang itu masuk metro. Tapi ternyata karena alasan politis juga, wibawa pemerintah juga, sampai saat ini itu harapan-harapan masyarakat Metro Kibang itu tidak terjadi. Nah, inilah yang menjadi satu masalah. Kenapa Metro? Kalau saya secara pribadi nih, saya memang lebih memihak kepada kalau ada pemikiran Metro menjadi kabupaten saja, jangan ibu kota kabupaten. Apakah tetap ditetapkan Lampung Timur pada saat pemekaran atau kepada Lampung Tengah? Karena dukungan sumber daya alam, sumber daya manusia akan lebih besar. Dalam perkembangannya pasti akan lebih pesat. Walaupun akhirnya Metro pun menjadi pesat karena ya itu tadi, keuletan sumber daya manusia yang ada di Metro ini untuk bisa menjaga eksistensi Metro, menjaga kemampuan kota Metro, sehingga akhirnya Metro bisa survive seperti ini. Kalau mau cerita tentang perjalanan mulai dari pertanyaan yang pertama, pejabat waktu Pak Moses Herman menjadi pejabat 1 tahun dia menjabat wali kota Metro itu, saya pikir itu perjuangan yang cukup berat itu. Hanya dengan PAD sekitar 200 juta rupiah Metro berdiri. Pada saat itu saya ingat sekali 200-300 juta rupiah. Kemudian dalam perjalanannya memasuki udah definitif menjadi sebuah kota dengan ditandai dengan pemilihan kepala daerah, wali kota dan wakil wali kota Metro pada tahun 2000 awal itu, Februari 2000 itu cukup berat juga. Tapi dengan upaya pemerintahan pada saat itu dengan Pak Moses Herman sebagai komandannya, saya sebagai wakilnya, akhirnya dengan perjuangan yang cukup tinggi, kita senang dengan diawali dengan DAU yang pertama kota Metro pada 2000